Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di malam ke-26 Ramadan, kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang paling terbesar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat isya, melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian sholat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya atau ajarannya hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan sejenak. Tahun lalu kita juga berada di bulan Ramadan. Tahun lalu juga kita melihat orang-orang datang di masjid ini untuk sholat tarawih. Dan sebelumnya, mohon maaf, kita akan membawakan kultum yang berjudul Jangan Sia-siakan Bulan Ramadanmu. Dan Ramadan kali ini mungkin adalah Ramadan terakhir buat kita semua. Tetapi hari ini ada banyak orang-orang yang tahun lalu bersama kita di Ramadan, namun hari ini mereka sudah berada di dalam kubur. Mereka tidak lagi bisa berpuasa, mereka tidak lagi bisa membaca Al-Quran, mereka tidak lagi bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang, tetapi bukan untuk mereka lagi. Ramadan adalah kesempatan terbesar dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bukan hanya menahan lapar dan haus. Ramadan adalah kesempatan memperbaiki hidup. Ramadan adalah kesempatan menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya telah lalu akan diampuni. Bayangkan hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita lakukan bertahun-tahun, dosa yang mungkin kita lupa, dosa yang mungkin kita sembunyikan dari manusia, Allah siap mengampuninya di bulan Ramadan ini. Tetapi ada orang yang sangat merugi. Namun Rasulullah SAW pernah mengatakan sesuatu yang sangat menggentarkan hati. Beliau bersabda, "Raqima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Celakalah seorang hamba ketika ia bertemu di bulan Ramadan, tetapi Ramadan lewat begitu saja tanpa dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah seorang hamba ini, rugi waktunya di bulan Ramadan hanya untuk
menyanyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada orang yang hidup di bulan Ramadan ini tetapi Ramadan tidak mengubah dirinya. Ia masih sibuk dengan dunia, pekerjaan, ambisi yang paling penting ia kerjakan. Ia masih hidup dengan handphone. Ia masih sibuk dengan tontonan. Ia masih sibuk dengan tidur. Masjid kosong darinya, Al-Quran tidak pernah ia buka. Ramadan datang, Ramadan pergi, namun hatinya tetap jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan setelah kematian baru kita semua baru sadar bahwasanya Allah menceritakan dalam Al-Quran sebagaimana penyesalan manusia ketika kematian datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadumul mautu, ketika kematian datang kepada seorang, ia berkata, qala rabbi irji'u, wahai Tuhanku, la'alli a'malu salihan fima taraktu, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Bayangkan para jamaah yang salat tarawih dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia meminta waktu sesaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika ajal telah menjemput, maka tidak adalah kata penundaan sesaat pun. Orang yang sudah meninggal ingin kembali ke dunia, bukan untuk mencari harta, bukan untuk mengejar jabatan, tetapi hanya untuk sholat 2 rakaat, membaca 1 halaman Al-Quran, bersedekah sedikit saja, berpuasa 1 hari saja. Namun semuanya sudah terlambat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa, semua yang hidup di bumi ini akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Saudaraku seiman, sadarilah kita tidak tahu berapa lama kita akan hidup. Tidak ada yang bisa menjamin kita masih hidup sampai Ramadan tahun depan. Bisa jadi tahun depan orang lain yang mengisi saf-saf masjid ini, sedangkan kita sudah berada di dalam kubur. Di dalam kubur tidak ada lagi Ramadan, tidak ada lagi kesempatan membaca Al-Quran, tidak ada lagi kesempatan sholat tarawih, tidak ada lagi kesempatan sholat tarawih secara berjamaah. Yang ada hanyalah penyesalan terakhir buat kita. Maka hadirin jamaah sholat tarawih yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sia-siakan Ramadan kita ini. Jika malam ini kita masih bisa bernafas, itu berarti Allah memberikan kita kesempatan. Gunakan Ramadan ini untuk memperbanyak Al-Quran, sebagaimana keutamaan membaca Al-Quran telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alifun lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka betapa banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita selalu membaca Al-Quran. Maka penting untuk kita membuat target sehari 2 lembar di 5 waktu: sholat subuh, sholat asar, sholat duhur, sholat isya, dan maghrib. Sempatkan untuk membaca 2 lembar dari Al-Quran, maka supaya waktu-waktu kita tidak rugi, dan begitu juga amalan-amalan lainnya. Kemudian hadirin jamaah salat isya, salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain membaca Al-Quran, mari kita memperbanyak salat malam, memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar. Menangislah kepada Allah sekarang.
sebelum kita menangis ketika semua sudah terlambat. Sebagai penutup bagi kita semua, jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, apa yang ingin kita persembahkan kepada Allah? Apakah hanya tidur? Apakah hanya sibuk dengan dunia? Ataukah kita ingin menghadap Allah dengan hati yang penuh taubat? Maka sebelum Ramadan pergi, sebelum waktu habis, sebelum kematian datang, kembalilah kepada Allah. Sesungguhnya orang yang paling merugi adalah orang yang menyanyiakan Ramadan. Sebagai penutup, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa seluruh kaum muslimin. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Ya Allah, jika ini Ramadan terakhir kami, maka jadikan ia Ramadan terbaik dalam hidup kami. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.